Oke, kita lanjut lagi. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan fokus ke gerbang-gerbang logika yang lebih kompleks ya. Jadi yang selain primitif. Jadi di sini nih ada klasifikasi ya jenis gerbang logika. Ada yang primitif yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT ya. Nah, ada yang lebih kompleks ya. Ini ya sebetulnya menggabungkan beberapa gerbang yang primitif tadi. Jadi combination of either of those primitive gates gitu ya. Nah, alasannya kenapa kita memerlukan implementasi gerbang yang lebih kompleks. Jadi pertama dari sisi implementasinya juga murah gitu ya. Nah, terus juga ini akan memudahkan kita untuk melakukan implementasi fungsi boolean tertentu ya. Terutama kayak misalnya XOR gitu kan. Kalau misalnya kita implementasikan dengan gerbang primitif, maka akan lebih kompleks nih rangkaiannya. Dan juga ini juga untuk representasinya juga lebih convenient lagi memudahkan ya, lebih nyaman untuk dilihat. Nah, ini adalah simbol gates yang ada ya. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya, AND, OR, dan NOT. Oke, dan ini adalah notasi logikanya. Nah, yang kita akan bahas ya di sini nanti NAND, NOR, dan XOR. Ada juga tambahannya XNOR ya. Jadi XNOR itu adalah komplement dari XOR. Nah, NAND dan NOR sendiri ini merupakan komplement dari, kalau untuk NAND ini adalah komplement dari AND ya. Kalau kita lihat dari di sini notasi logikanya, kalau kita punya input variabel A dan B ya, maka keluaran dari gerbang NAND adalah A and B di komplement atau di NOT. Ya, ini simbol lingkaran di depan ini menandakan inverternya atau komplemennya. Begitu juga untuk gerbang NOR, ini adalah komplement dari gerbang OR. Ya, gerbang OR lalu ditambahkan komplement di depannya sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, atau A OR B di komplement semua. Begitu juga untuk yang NAND ya. Bisa kita tuliskan juga seperti ini. Nah, lalu untuk XOR ini agak sedikit lebih kompleks ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya yakin kalau misalnya sudah ambil mata kuliah dasar pemrograman ya, atau mungkin matematika diskrit, ini sudah tahu definisi dari gerbang XOR. Tapi anyway nanti kita akan bahas lagi. Nah, sekarang kita review lagi untuk gerbang-gerbang yang primitif ya. Untuk inverter tentunya kita tahu ya, teman-teman sudah tahu truth table-nya ya, ini tinggal di invert semuanya. Lalu untuk AND, truth table-nya ini 0 0 0 1. Untuk OR 0 1 1 1. Oke, nah sekarang kita lanjut ke gerbang NAND dulu ya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, gerbang NAND ini adalah merupakan komplement dari AND. Jadi seperti kita lihat di gambar sini ya, kalau kita punya satu gerbang NAND dengan input 3 variabel X, Y, Z, maka output dari gerbang NAND tadi adalah X, N, Y, N, Z, lalu di komplement semua. Nah, simbol komplementnya adalah, atau invertnya atau notnya adalah tanda lingkaran di depan ini. Jadi jangan kebalik, ini di AND dulu baru di komplement. Nah, sekarang kalau kita ingat ya, di pembahasan tentang aljabar boolean ada satu teorema atau hukum yang disebut dengan De Morgan. Nah, kalau kita apply hukum De Morgan, maka ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk lain, yaitu X naught or Y naught or Z naught. Nah, ini ternyata akan sangat berguna ya pada saat kita nanti merancang rangkaian digital yang hanya menggunakan gerbang NAND misalnya ya. Nanti kita akan bahas di bagian akhir, tapi di sini kita juga punya representasi lain dari gerbang NAND ya, yang menggunakan bentuk lain dari X, N, Y, N, Z komplement ya, dengan De Morgan ya. Jadi kita juga bisa tuliskan atau gambarkan gerbangnya sebagai ya yang di sini disebut dengan invert OR, atau nanti juga ada sebutan negatif OR. Jadi bedanya adalah kalau tadi kita masuk gerbang NAND dulu baru di komplement, baru di apply NOT-nya. Nah, sekarang sebelum masuk gerbang OR, ini di komplement dulu masing-masing variabelnya X, Y, dan Z, baru setelah itu masuk gerbang OR. Nah,
Oke, nah sekarang ini ada beberapa hal terkait catatan yang terkait dengan gerbang NAND ya. Jadi pertama tadi sudah disebutkan gerbang NAND ini termasuk yang untuk implementasinya mudah. Lalu juga ini adalah salah satu universal gate ya. Apa itu universal gate? Gate yang bisa mengimplementasikan fungsi-fungsi boolean yang dasar ya. Jadi kita bisa menggunakan gerbang NAND untuk implementasi gerbang NOT atau beberapa gerbang NAND untuk bisa implementasi gerbang AND dan OR. Ya, jadi cukup universal, ya hanya menggunakan gerbang NAND saja. Nah, lalu untuk operasinya, operatornya, ini simbolnya tidak ada yang khusus untuk NAND ya, karena tidak seperti misalnya AND OR NOT ya, atau bahkan XOR, karena sifatnya tidak asosiatif. Oke, nah sekarang kita lanjut aja ke gerbang NOR. Nah, seperti yang sudah disebut sebelumnya, gerbang NOR ini adalah komplement dari OR. Jadi kalau kita punya dalam gambar seperti ini ya, gerbang NOR dengan 3 input, 3 variabel X, Y, Z, maka outputnya adalah X, OR, Y, OR, Z, lalu di komplement. Nah, ini juga sama seperti kita pembahasan di gerbang NAND ya, kita juga bisa apply hukum De Morgan atau teorema De Morgan, sehingga kita punya bentuk lain, yaitu X X0 and Y0 and Z0 ya, seperti ini. Dan ini yang kita sebut dengan, jadi ini gambar representasi yang lain dari gerbang NOR, ini kita sebut dengan invert N ya. Atau mungkin ada yang sebut juga negatif N. Jadi bedanya adalah di sini untuk masing-masing variabelnya X, Y, Z itu di komplement dulu atau di invert dulu sebelum masuk ke gerbang N. Nah, ini juga nanti akan kita gunakan dalam analisis rangkaian pada saat kita ingin melakukan implementasi rangkaian dalam representasi POS ya, product of sum, dengan hanya menggunakan gerbang NOR saja. Ini akan kita bahas di bagian akhir. Nah, catatan lain juga dari gerbang NOR adalah ini implementasinya termasuk mudah sama seperti NAND, dan NOR ini juga merupakan universal gate sama seperti gerbang NAND juga, dan dia juga tidak punya simbol operator yang khusus ya. Jadi sama seperti NAND, ini simply dituliskan sebagai komplement dari OR ya, karena sifatnya tidak asosiatif. Nah, sekarang coba kita review ya untuk gerbang NAND dan NOR. Ini adalah representasinya atau simbolnya ya, simbol rangkaiannya. Ini sama seperti kita menggabungkan gerbang AND dan NOT. Jadi NOT itu setelah gerbang AND, atau yang lainnya juga kita bisa sebut dengan negatif OR atau tadi disebut dengan invert OR ya. Jadi kalau ini masuk di gerbang NOT dulu baru di OR semuanya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan truth table-nya ya. Karena ini merupakan komplement dari gerbang N, maka ya kalau tadinya 0001 maka jadi 1110 gitu ya. Nah, sekarang untuk NOR ini simbol rangkaiannya ya atau gerbangnya adalah seperti ini, OR, lalu ada bulatan di depan. Ini merupakan gabungan dari OR dan gerbang NOT ya. Jadi keluaran dari gerbang OR itu adalah gerbang NOT. Dan untuk representasi yang lainnya adalah kita juga bisa tuliskan seperti ini, walaupun ini bentuk yang negatif OR atau negatif N ini tidak umum ya. Tapi nanti ini akan cukup helpful pada saat kita membuat dalam representasi yang berbeda. Nah, sekarang untuk truth table-nya. Nah, truth table-nya karena ini merupakan komplement dari OR. Jadi kalau OR itu kan 0111 ya, maka di sini 1 0 0 0. Oke, nah mungkin untuk pembahasan NAND dan NOR cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan tentang XOR dan gerbang XOR-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya.